Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Kurniawan, NPM 21125357, akan menjelaskan pengertian tentang kurikulum tahun 1968 masa Orde Baru. Oke, langsung saja. Sebelum kurikulum tahun 1968, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yakni Leerplan, artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Adapun pada masa kurikulum 1968 merupakan perbaikan dari kurikulum pada masa Orde Lama. Dengan adanya perubahan program Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi pelajaran bersifat teoritis, isi pendidikan bertujuan pada kegiatan menambah kecerdasan dan keterampilan, serta mempertahankan fisik yang sehat dan kuat. Dengan kata lain, kurikulum ini lahir sebagai perubahan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1964, yang mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dari pemerintahan rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Pada prosesnya, kurikulum 1968 menggantikan kurikulum tahun 1964. Muatan materi pelajarannya sendiri hanya teoritis, tak lagi mengkaitkannya dengan permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi unsur. Contoh penerapan metode pembelajaran ini adalah metode EJA ketika pembelajaran membaca. Begitu juga pada pelajaran lain. Anak belajar melalui unsur-unsurnya dulu. Kurikulum tahun 1968 merupakan tonggak awal pendidikan pada masa Orde Baru. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Jika dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan nasional ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum ini menekankan untuk sekolah dasar. Kurikulum pada tingkatan sekolah dasar dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, kelompok pembinaan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan olahraga. Kedua, kelompok pembinaan pengetahuan dasar berhitung ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga, atau termasuk ilmu kesehatan. Ketiga, kelompok kecakapan khusus, yaitu kejurusan agraria atau pertanian, peternakan, perikanan, kejuruan teknik atau pekerjaan tangan, perbekalan dan
kejujuran ketatalaksanaan jasa koperasi dan tabungan. Jadi, kesimpulannya, kurikulum 1968 adalah kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Pembuatan kurikulum 1968 bertujuan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dibentuk oleh Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Mungkin hanya sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nasar, BM 21125354, nomor absen 27. Baik, di sini saya ingin menjelaskan bagian yang B tentang pengertian kurikulum tahun 1975 pada masa Orde Baru. Jadi apa sih kurikulum 1975 pada masa Orde Baru itu? Seperti yang di PPT saya, kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah dan sekolah-sekolah hanya menjalankannya. Jadi kurikulum ini dibuat oleh pemerintah dan sekolah. Kurikulum 1975 berprinsip tujuan untuk pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum 1975 ini ingin pembelajaran itu lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Kurikulum 1975 ini banyak menuai kritik dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi ketika di lapangan penerapan kurikulum 1975 ini banyak menuai kritik dari orang-orang. Guru dibuat sibuk menulis merinci apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran dalam kurikulum ini. Orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan pembelajaran dan mengajar, karena guru disibukkan menulis perincian yang dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Itu membuat guru agak kesulitan dalam mengajar karena disibukkan dalam menulis, merincikan apa yang ingin dicapai di setiap pembelajaran. Di era ini dikenal istilah satuan belajar yang merupakan rencana pengajaran pada setiap bahasan. Sementara tujuan pendidikan dan pengajaran terbagi pada tujuan pendidikan umum, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Baik, kita memasuki ciri-ciri kurikulum 1975. Jadi terdapat beberapa aspek ciri-ciri kurikulum 1975. Baik, kita memasuki ciri-ciri kurikulum 1975. Ada terdapat 5 aspek ciri-ciri kurikulum 1975. Yang pertama apa sih? Yang pertama itu ada namanya menganut 5 prinsip pendidikan, yaitu fleksibilitas program, efisiensi
efisiensi dan efektivitas, berorientasi pada tujuan konstitusional dan pendidikan seumur hidup. Dengan kata lain, bentuk pribadi anak seutuhnya pada dasarnya karakteristikas antara kurikulum untuk taman kanak-kanak 1968 dengan 1976 tidak terlalu dua, mengenal berbagai tingkat tujuan, yaitu tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Jadi yang kedua ini harus mengenal berbagai tingkatan tujuan, entah itu tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. 3. Struktur program terdiri dari 8 bidang. Ada bidang pengembangan, yaitu pendidikan moral Pancasila, kegiatan bermain bebas, pendidikan bahasa, pengenalan lingkungan hidup, ungkapan kreatif, olahraga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, pendidikan soal didik. Dan yang keempat adalah metode pembelajaran yang digunakan adalah metode unit yang dikembangkan melalui pusat-pusat minat. Jadi metode pembelajaran yang digunakan adalah metode unit yang dikembangkan melalui pusat-pusat minat. Jadi minat apa yang dia punya di dalam pelajaran itu digunakan. 5. Evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh kepribadian anak melalui observasi dan pengukuran tentu menerus dan simetris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid Atkia, MPM 21125319. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1984. Sebelumnya saya akan membagi menjadi dua topik pembahasan. Yang pertama, pengertian kurikulum 1984 dan pencetusnya. Dan yang kedua, ciri-ciri kurikulum 1984. Memasuki topik yang pertama, yaitu kurikulum 1984 dan pencetusnya. Kurikulum 1984 atau juga yang biasa dikenal dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Jadi di sini adalah wujud daripada kurikulum yang disempurnakan daripada kurikulum 1975. Tokoh penting di balik kurikulum 1984 ini adalah Profesor Dr. Koni M. Semiawan yang selaku Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas pada periode 1980 sampai 1986. Adapun tentang kurikulum 1984 ini adalah peserta didik ditempatkan sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga di sana mereka mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Hal ini bisa dilihat dalam kegiatan diskusi di kelas. Dalam kurikulum 1984 ini yang belajar adalah peserta didik, sehingga yang berperan aktif adalah peserta didik. Yang sebelumnya peserta didik hanya dianggap sebagai objek, kecenderungannya sebagai objek yang didikte oleh pendidiknya. Pada kurikulum ini malah peserta didik akan menjadi subjek, yang mana mereka akan mencari tahu sendiri, mengamati sendiri dengan mencari sumber yang relevan yang ada di sekitarnya. Dengan mencari tahu sendiri, mereka akan mengalami dan merasakan sendiri pengalaman yang diperolehnya. Diharapkan pengalamannya itu akan diingatnya sampai beberapa tahun ke depannya, sehingga pemerolehan sesuatu
ataupun ilmu akan tersimpan di dalam otaknya karena dia mengalami pengalaman itu sendiri. Adapun tentang ciri-ciri kurikulum 1984, yaitu yang pertama, pendekatan. Metode pembelajaran pendekatannya ini adalah metode CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Yang mana di sini peserta didik ditekankan berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua juga metode pembelajaran disampaikan dengan konsep spiral, yang artinya setiap kelas atau jenjang, setiap naik, setiap tinggi kelas atau jenjang akan dalam juga dan akan luas juga materi yang dipelajarinya. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu metode yang digunakan bukan hanya metode penceramah. Metode praktek juga mulai digunakan pada kurikulum ini, diharapkan untuk bertujuan untuk akan adanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.